pagi sahabat O Kreatif, Osi listener dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi di segmen kedua, lanjutan dari tadi membahas tentang mixang fotografi. Dan masih bersama kita, kalau buat saya nih, teman iya, guru iya gitu ya, sahabat iya, segalanya loh buat saya nih Mas Dodi ini, yang tetap setia hadir di O Kreatif Channel untuk menemani kita membahas tentang mixang fotografi. Tadi ada pertanyaan terakhir yang lumayan menggelitik juga sih sebenarnya. Mixang fotografi ini bisa menghasilkan, ya tadi kata Mas Dodi mah, bisa buat cari duit nggak sih gitu ya? Bisa dijual nggak sih gitu bisa ya? Bisa dijual nggak sih gitu ya? Mas Dodi, monggo silakan. Jadi begini Mas, motret itu kan adalah bagaimana kita cara mengelola visual ya. Memang kita sadari betul bahwa di Indonesia ini sejak awal munculnya fotografi sudah dimulai oleh mereka-mereka yang terjun di bidang komersial, video foto, kemudian motret manten, motret event dan sebagainya. Sekarang berkembang lagi motret food, terus kemudian motret produk, kemudian motret untuk advertising, kemudian motret untuk keperluan berbagai lembaga kementerian seperti itu. Pertanyaannya, apakah mixang ini bisa dijual atau tidak, atau mixang ini bisa menghasilkan atau tidak? Jika kita balik lagi ke tujuan mixang awal, yaitu adalah ini kegiatan adalah untuk melatih kepekaan, maka saya kok tidak menyarankan teman-teman berharap banyak ini untuk menghasilkan output bisa dikomersialisasikan, walaupun bisa. Contoh misalnya, kalau kita bikin foto-foto yang genrenya kontemplatif, dijual saja di Shutterstock, karena di luar negeri sana para penggiat fotografi atau orang-orang di luar negeri itu sangat mengapresiasi karya-karya seperti ini, karya-karya yang lebih mengeksplor elemen dasar art, bentuk, warna, cahaya, shadow, tekstur dan sebagainya. Mereka itu lebih mengapresiasi dan dijadikan sebagai semacam kayak home deco, art deco seperti itu, dijadikan wallpaper atau semacamnya. Atau bisa kerjasama dengan pihak sebuah hotel katakanlah, yang mempunyai tema art katakanlah. Ada 1-2 hotel yang saya lihat memang mempankan ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bertemu dengan Mas Antonius di Surabaya, melihat pameran beliau di sebuah apartemen. Dan pamerannya ini unik, berada di lantai 27 sebuah apartemen, sangat eksklusif, dan untuk datang ke sana memang harus ribet banget. Setelah saya masuk, saya sangat terkesan sekali karena materi pameran yang diadakan oleh Mas Antonius Wijaya ini, yang kebetulan beliau adalah brand ambassador sebuah kamera. Tema-tema yang diusung pameran itu rata-rata kontemplatif fotografi yang diminati oleh banyak sekali developer perumahan elit untuk dipasang dan disertakan pada hiasan interior mereka. Jadi ada semacam segmen tersendiri bagi penggemar mixang yang lebih melihat visual mixang ini yang lebih bisa membawa kita menikmati itu dengan penuh ketenangan. Karena ketika kita bicara katakanlah kayak tadi saya ceritain tentang pameran di sebuah apartemen, developer yang bersangkutan ini mempunyai tipe-tipe bangunan yang cenderung modern, minimalis. Maka di sana pihak developer memutuskan untuk menghiasi beberapa rumah contohnya itu dengan berbagai foto yang juga minimalis. Nah, ternyata beberapa karya yang dibuat oleh Mas Antonius ini mixang juga, walaupun formatnya hitam putih. Jadi pakai ada zen fotografi juga, memotret hanya sebuah ranting dan sebagainya. Dan ini mungkin ke depan, entah 10 tahun kemudian atau entah 15 tahun kemudian, saya yakin kok bahwa karya-karya seperti ini akan mendapatkan tempat tersendiri, walaupun tidak semeriah kalau kita motret tempat-tempat wisata, pariwisata seperti yang dilakukan teman-teman, atau motret street. Dan yang kedua, segmen motret mixang ini sebetulnya lebih besar kemungkinannya untuk dipamerkan di sebuah galeri. Karena sejauh pengalaman saya, entah yang lain, tapi karya-karya yang di galeri ini adalah karya-karya yang betul-betul lebih menyentuh artnya. Sedangkan mixang itu
tercukupi di situ karena Mixang lebih mengeksplor elemen-elemen art. Jadi saya kira teman-teman jangan pernah merasa khawatir bahwa ini akan menghasilkan atau tidak, karena kalau urusan rezeki ya urusannya akan berbeda lagi karena urusannya sudah dengan yang di atas. Perkara ini bisa dijual atau tidak, saya kira itu jawabannya akan sangat panjang. Tapi kalau pertanyaannya adalah ini bisa bermanfaat atau tidak, saya kok merasa yakin itu akan ada manfaatnya dengan segmen tertentu. Untuk hiasan sebuah rumah, jadi art deco katakanlah, atau di pameran katakanlah. Dan sebagai bocoran sedikit, insya Allah saya ada kemungkinan mengadakan pameran untuk bidang kontemplatif fotografi. Luar biasa, luar biasa. Insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin akan saya laksanakan di Jogja nanti. Ini sebagai apresiasi saya kepada teman-teman yang sudah berjibaku terjun di kontemplatif fotografi Mixang. Wah, wajib hadir ini kayaknya nih. Monggo silakan. Semoga saja, doakan saja bisa dilancarkan lah. Iya, amin. Oke. Artinya dari pertanyaan tadi sebenarnya secara simpel ya bisa lah ya, bisa menghasilkan, maksudnya bisa menghasilkan secara finansial. Tidak melulu finansial, Mas. Iya, finansial. Betul. Tapi diapresiasi di galeri kemudian, siapa tahu. Nah itu. Ada yang pengen jual di Shutterstock mungkin. Iya. Siapa tahu kemudian masuk galeri dipamerin kemudian koleksi oleh seorang kolektor mungkin. Who knows? Yang penting kita konsisten aja di situ. Betul, setuju. Oke, berarti terjawab sudah lah ya tadi istilahnya bahwa Mixang fotografi ini sebenarnya bisa dikomersilkan atau enggak ya, sudah secara gamblang tadi Mas Dodi menjawabnya seperti itu ya. Kembali lagi bahwa ya kalau rezeki mah urusan udahlah yang di atas, yang penting kita berkarya aja gitu ya. Kalau karya kita bagus ya insya Allah pasti ada lah yang lihat kan, ada yang lirik mau ceritanya mau misal mau apa mau ini itu gitu. Yang penting kita berkarya dengan sepenuh hati sehingga menghasilkan karya yang memang layak untuk diapresiasi gitu ya. Oke, Mas Dodi, ini semakin mengkerucut dalam artian begini. Ini kan mungkin sahabat fotografi, sahabat OC listener yang tetap stay dari tadi nih semakin tertarik gitu. Bagaimana sebenarnya sih untuk menghasilkan sebuah karya yang bisa dikategorikan dengan metode Mixang ini? Mungkin Mas Dodi bisa berbagi tips ya, mungkin teknik dasarnya itu seperti apa? Kalau misalkan kalau yang saya tahu kan kayak di landscape itu kita mengenal bukaannya harus kecil gitu ya, F8, F16 dan lain sebagainya gitu. Atau misalkan di model kita mengenal ada istilah bokeh gitu ya, dengan bukaan yang wide open dan lain sebagainya. Nah di Mixang ini sendiri apakah sebenarnya Mas Dodi sudah sempat bahas sih secara singkat gitu. Nah ini lebih spesifik lagi nih. Betul, ya. Jadi kan kita bicara bahwa kita sudah janji ini kepada sahabat fotografi, sahabat kreatif akan mengupas tuntas masalah Mixang ini, walaupun memang mungkin tidak cukup 2 segmen ini. Saya yakin akan banyak sekali hal-hal baru yang nanti tentunya kita perlu waktu lagi untuk membahas lebih lanjut gitu, Mas. Boleh Mas, boleh berbagi sedikit aja nih tipsnya seperti apa sih, settingan kameranya mungkin atau ada jadi begini, Mixang itu sebetulnya satu kegiatan fotografi yang metodenya itu tidak terlalu membebani si pelakunya. Jadi kamera itu juga nggak terlalu harus digimana-gimanain ya, harus pakai slow speed atau bagaimana pakai flash, enggak. Cukup memakai mode auto saja itu sudah sangat memungkinkan. Pakai smartphone atau pakai pocket kamera, apapun lah kamera yang Anda punya sepanjang itu masih berfungsi, itu saja sudah. Yang penting nyala ya. Yang penting nyala lah. Yang penting itu. Dan yang motor juga masih bernafas, itu saja caranya. Yang paling harus diperhatikan dalam motor Mixang itu ada 5 prinsip Mas sebetulnya. Jadi pertama itu ada 5 ciri khas Mixang itu. Pertama adalah authentic presence. Authentic presence itu adalah bendanya itu benar-benar ada dan dilihat langsung oleh yang bersangkutan dan dialami langsung oleh yang bersangkutan. Jadi kalau kita motret
demit yang nggak bisa dibilang mixang karena nanti kalau potret gitu demit ya, ya Mas. jadi iya, jadinya jadi demit interest jadinya nanti jadi jalan salah lagi nanti. Jadi authentic presence itu adalah bahwa bendanya itu betul-betul real, betul-betul kita bisa sentuh, bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Itu yang syarat pertama. Yang kedua adalah simplicity. Simplicity ini adalah simple, Mas. Jadi rata-rata fotografi atau hasil karya mixang ini mengedepankan unsur simple. Mengapa unsur simple? Karena diharapkan karya mixang ini bisa menimbulkan efek tenang bagi yang melihat. Mengingat saya tadi pernah menjelaskan bahwa kegiatan mixang ini sebagai kegiatan terapi. Terapi untuk merelaksasi pikiran, terapi untuk merelaksasi batin, melepaskan segala tekanan apapun yang mungkin dihadapi oleh pegiat ya. Jadi harapannya adalah itu. Terus kemudian simplicity ini juga tidak gampang loh dilakukan karena kita hidup di satu kondisi wilayah yang sangat crowded ya. Apalagi di Bandung nyari hal-hal simpel itu kan terkadang sulit. Gak usah jauh-jauh ya, jadi cukup di sekitar rumah kita lihat sebuah sesuatu yang sangat simpel, tidak banyak sekali benda yang terlibat di situ, tapi kita betul-betul bisa meresapi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah directness. Directness itu adalah kita menyaksikan langsung itu dan ada interaksi langsung dengan bendanya. Jadi nggak ada ceritanya saya titip memori kesampaian Mas ya. Tolong fotoin mixang dong di Bandung, terus ntar memorinya kirim lagi, bukan seperti itu. Directness ini adalah menekankan pada terjalinnya kita komunikasi dengan yang kita lihat supaya kita bisa melihat inner beauty-nya atau kita bisa melihat keunikannya, kita bisa melihat kekhususannya yang tidak bisa dialami oleh orang lain. Ini adalah syarat ketiga. Syarat keempat adalah space. Space di sini adalah area. Ini lebih menguatkan syarat kedua tadi yaitu simplicity. Space di sini adalah betul-betul memberikan sebuah elemen ruang di sebuah benda supaya space atau area kosong ini betul-betul membuat kita itu lebih tenang harapannya. Dan pemaknaan yang berikutnya, space ini adalah ruangan yang lebih luas di perasaan kita untuk menerima segala sesuatu kemungkinan, karena ini menjadi satu gambaran atau deskripsi lanjutan dari 9 habit kontemplatif. Karena 9 habit kontemplatif itu salah satunya adalah openness atau open mind. Maka supaya mixang itu bisa dilaksanakan secara sukses, dibutuhkan open heart juga open mind agar kita tidak terpagari atau terpenjara oleh aturan-aturan baku yang selama ini kita pahami. Kemudian yang syarat kelima atau yang terakhir itu adalah purity. Purity di sini maksudnya hasil foto mixang itu tidak sama sekali jauh dari keinginan kita untuk mengedit secara berlebihan. Kalau di landscape itu kan kita harus saturasinya kita kelola, kemudian mungkin kita bikin jadi di vignette, mungkin kita bikin retro, mungkin kita bikin kayak semacam slow speed atau bagaimana. Dan di mixang tidak berlaku itu. Katakanlah kalau toh edit yang diperkenankan di mixang itu hanyalah menyamakan warna hasil fotonya dengan apa yang kita lihat, jadi menyesuaikan saja. Kadang-kala kan hasil kamera itu tidak sama persis dengan yang kita lihat, karena walau bagaimanapun sensor kamera itu tidak lebih canggih dari mata kita. Ya, setuju. Ini yang menjadi masalah, makanya editing yang diperkenankan di mixang adalah menyamakan atau menyetarakan sesuai dengan apa yang kita lihat. Terus kedua adalah cropping. Cropping di sini adalah menyiasati keterbatasan lensa yang kita bawa. Katakanlah begini, pada satu momen kita mungkin kebetulan sedang membawa lensa yang wide open ya, mungkin sekitar 11-16 atau 10-18 atau 10-22. Di beberapa merek kamera tertentu itu kan ada yang lebar, ada yang
bangun fish eye mungkin. Kalau kita motret jarak dekat pun itu kan akhirnya sebelah-sebelahnya kan pasti akan ngikut kan di frame itu. Nah ini sedangkan kita hanya pengennya di titik yang tertentu. Ini cropping ini hanya berfungsi untuk sekedar menekankan pada apa yang kita lihat. Jadi kalau cropping ini kan kalau di berbagai fotografi tertentu kayak di jurnalistik ini kan sangat hati-hati banget supaya tidak menyimpangkan realitas. Kalau Mixang tidak seperti itu. Mixang lebih menekankan pada apa yang dilihat ya sudah itu saja, yang lain dibuang di cropping selesai. Jadi hanya dua sisi ini, yaitu menyamakan warna dan menyesuaikan terhadap flash of perception yang dimaksud di awal kita melihat. Jadi 5 syaratnya ini, yaitu authentic sense, kemudian simple, kemudian directness, space, dan purity. Kalau yang basic yang paling mendasar lagi sebetulnya adalah 9 habit kontemplatif. Ini harus dipahami juga karena terkadang hambatan psikologis kita itu punya loh Mas, karena kadang kita takut gagal, kita takut dicemooh, kita takut untuk membuat sesuatu yang beda. Ini kan hambatan-hambatan psikologis yang terkadang betul. Membatalkan kita untuk lebih explore lebih bebas. Ini pernah berulang kali saya bahas di beberapa workshop saya beberapa waktu yang lalu. Jadi seperti itu Mas. Udah kok. Ya, jadi mungkin juga ini saya mengalami sendiri ya, keraguan di mana karena itu tadi kita sudah terbiasa terpola dengan rule yang memang sudah lama kita ikutin gitu ya. Sementara si Mixang ini memang sangat memberikan kebebasan di dalam hal kita berkarya. Tapi ya perlu waktu lah. Ya ini mungkin lanjut nih ke pertanyaan berikutnya bahwa tips bagi pemula tadi kan secara settingan sebenarnya tidak ada yang sulit gitu ya. Bahkan dengan mode auto pun ya sudah, kita tinggal jepret saja. Tetapi kalau misal kita bicara lagi tadi landscape, kita kan harus sering moto ketika ada momen-momen tertentu, ada sunset, ada sunrise gitu. Ketika kita moto model artinya kita harus sering berinteraksi dengan model, memotret berulang-ulang gitu. Nah, di Mixang sendiri bagaimana latihannya nih? Bagaimana gitu Mas tadi? Seperti apa? Nah, Mixang ini kan ada berbagai tingkatan latihan ya. Jadi minimal ada 3 level yaitu. Dan level-level ini yang beredar di luar sana kadangkala dipahami sebagai level keahlian atau level skill, tingkatan selama ini kan kita memahami level kayak karate katakanlah pemula, level medium, level advance kan seperti itu. Nah, sedangkan level di Mixang ini sebetulnya adalah level step cara kita untuk membangun persepsi terhadap sesuatu. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah kita melihat sesuatu yang basic, yaitu warna, cahaya, tekstur, kemudian ada bentuk juga, dan itu di sekitar kita banyak. Di sekitar kita duduk, entah duduk di suatu kafe, duduk di suatu taman mungkin, atau lagi bengong di bawah jembatan. Banyak sekali elemen-elemen art dasar di sekitar kita, dan kita hanya dibutuhkan open mind untuk bisa melihat itu secara pure, karena prinsipnya adalah tidak ada satupun sesuatu di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan itu jelek, tidak ada. Yang membuat itu jelek adalah pikiran kita sendiri sebenarnya. Karena kita sudah terpola sejak kecil memilah-milah toh. Jangan nak, ini badangnya barang buruk, ini badangnya bagus. Jadi kita sudah terpola itu sejak kecil. Permasalahannya adalah ketika sekarang ini kita terapkan, ini menjadi satu kesulitan tersendiri karena kita harus betul-betul menerima itu apa adanya. Ini syarat pertama. Nah, bagi pemula saya kira amati saja hal simpel di sekitar rumah dan luangkan waktu. Cobalah memotret latihan. Berada di satu tempat. Katakanlah saya berdiri di satu tempat menghadap ke arah timur. Saya memotret menghadap timur itu memotret membuat 10 foto yang berbeda. Kemudian saya merubah arah hadap saya ke selatan katakanlah.
Ketika menghadap ke selatan, saya juga membuat 10 foto yang berbeda. Begitu lagi di menghadap ke barat dan menghadap ke utara. Terkumpul 40 foto kan? Nah, kalau sudah terkumpul 40 foto, baru kita lihat kira-kira mana yang ini harus betul-betul kita clearkan. Kita rasakan satu persatu mana yang menarik, kita lihat warnanya. Jangan terpancing untuk memaknai. Mixang itu bukan sebuah fotografi yang harus dicari maknanya. Karena terkadang mixang itu outputnya abstrak. Jadi katakanlah kalau toh kita posting sesuatu di medsos, di Facebook atau IG, kemudian ada yang nanya, ini maknanya apa? Ya akan sulit karena mixang itu tidak bertujuan untuk menyampaikan makna sesuatu, tapi menyampaikan sebuah fenomena. Perihal mixang itu bisa dirasakan atau tidak, ini bukan urusan yang bikin foto, bukan. Karena sense Mas Opang sendiri berbeda dengan sense saya. Mengingat ini adalah personal experience dan sampean bisa merasakan itu sesuatu yang unik, tapi saya tidak, itu tidak menjadi masalah saya kira. Nah ini menjadi perdebatan. Masih banyak sekali penggiat di luar sana itu yang selalu terdorong untuk mencari makna sebuah visual sampai ke mixang sekali. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa karya-karya mixang itu bukan untuk dimaknai, tapi cukup Anda lihat dan cukup Anda rasakan saja. Perihal nanti Anda tidak bisa merasakan apa-apa, ya tidak ada masalah. Apakah mixang itu sebuah seni? Iya. Karena seni itu kan sebetulnya melibatkan elemen-elemen dasar seni juga. Ada cahaya, ada bentuk, ada tekstur dan sebagainya. Itu seni. Seni itu juga adalah cetusan pengalaman perasaan dan pengalaman hidup, cerminan pengalaman hidup dari si pengkarya. Jadi ini agak sedikit lucu juga ketika di beberapa grup Facebook yang saya ikuti. Terkadang ada muncul, ini seninya gimana? Ini bagusnya apa? Ini menjadi satu pertanyaan yang retorik ya. Sering saya temui ini, tapi tidak menjadi satu masalah karena memang mayoritas penggiat fotografi di Nusantara ini, mulai dari Aceh sampai Papua, rata-rata memang kebanyakan dihuni oleh mereka yang sudah terlalu lama nyemplung informatif dan terbiasa untuk mencari makna. Itu adalah satu kewajaran. Dan para penggiat mixang di Indonesia ini, mumpung ini saya di Kreatif, berbesarlah hati bahwa karya Anda ini terkadang mungkin tidak bisa diapresiasi oleh semua orang. Dan itu that's okay, no problem bagi saya, karena sekali lagi saya tegaskan, mixang bukan karya yang untuk dicari maknanya, tapi cukup Anda lihat dan Anda rasakan saja. Perihal kita tidak bisa merasakan itu ya tidak salah, tidak masalah. Jadi tidak usah itu dijadikan beban. Jadi itu dari tipsnya, amati saja sekitar, setting saja kamera Anda di posisi auto karena tidak perlu untuk akrobat teknik di situ, dan konsisten setiap hari melihat segala sesuatu di sekitar Anda. Nggak usah jauh-jauh harus hunting sengaja ke sana, karena mixang itu sebetulnya adalah satu momen kita itu ditemui, Mas, bukan sengaja hunting. Jadi saya lagi pergi nih ke Bandung, saya naik kereta, tiba-tiba saya ngelihat sesuatu yang unik, itu saya foto. Oh, kok warnanya bagus, itu saya ditemui oleh fenomena itu, saya tidak sengaja melihat itu. Inilah yang menjadi keunikan mixang, bahwa ketika kita betul-betul open mind, kita betul-betul membuka perasaan kita, terkadang kita dengan mudah melihat sesuatu tanpa sengaja kita cari. Inilah uniknya mixang kalau betul-betul kita melakukan itu dengan benar. Saya kira seperti itu, Mas Opang. Oke, siap. Wah, ini semakin dalam nih, bukan semakin jelas, Mas Dodi. Maka malah semakin banyak pertanyaan. Ya enggak apa-apa. Malah semakin banyak pertanyaan buat saya nih. Tapi kayaknya kalau kita lanjut ini bisa 7 hari 7 malam juga nggak kelar-kelar nih, Mas Dodi. Ya, tapi setidaknya di segmen kedua ini kita sudah lebih dalam memahami apa itu mixang fotografi. Dari tadi apa yang disampaikan Mas Dodi ini sangat membuka pikiran lah, wawasan, terutama saya sendiri yang memang
sejujurnya saya tertarik untuk lebih belajar lebih dalam lagi tentang mixang fotografi ini, Mas Dodi. Nah, sebenarnya kan tadi kata Mas Dodi kita tidak bisa membedah sebuah foto mixang ini karena kan setiap fotografer itu mempunyai pengalaman sendiri. Tapi kalau misalkan boleh nih ada salah satu contoh atau beberapa contoh gitu Mas Dodi yang mau di-share gitu ke kita, dan poin-poin apa mungkin yang bisa ditampilkan dari foto itu gitu. Ada nggak Mas sekiranya? Ada. Foto jadi bisa ditampilkan pertama Mas. Jadi salah satu foto dari Andre Kertész, silakan ditampilkan. Ya. Saya jelaskan dulu sedikit Mas Dodi karena kan ini ada sahabat operatif yang memang stay tune di podcast, jadi mungkin teman-teman nggak bisa melihat secara visual kan. Saya kalau jelaskan secara mendasar di sini, foto ini ada 2 objek, satu garpu gitu ya dan satu piring. Nah di sini dengan warna monokrom, ini nggak tahu ini coklat tua gitu ya, bukan hitam putih ya. Jadi yang menarik adalah si garpu ini menghasilkan bayangan yang begitu kuat. Lebih kurang seperti itulah gambarannya. Biar sahabat fotografi yang di podcast bisa setidaknya membayangkan nih fotonya seperti apa yang akan dibahas oleh Mas Dodi. Fotonya Andre Kertész ini kan dia mengeksplorasi bayangan. Sering sekali dia membuat sebuah karya fotografi itu yang lebih menekankan pada bayangan yang dibentuk oleh apapun objeknya, entah angle-nya dari atas, entah angle-nya dari samping dan sebagainya. Dan ini sangat menarik karena di level 1 mixang untuk peningkatan persepsi ini, untuk pembentukan persepsi yang dieksplor juga bayangan. Andre Kertész sudah melakukan itu sejak mungkin sekitar tahun 60-an, 70-an lah, itu sudah melakukan itu, dan beberapa karya streetnya juga bagus-bagus. Tidak seperti yang dilakukan oleh Henry Cartier-Bresson yang menekankan pada decisive moment, tapi beliau si Master Andre Kertész ini lebih menekankan pada elemen dasar yaitu bayangan. Terus contoh kedua dari luar negeri juga ini adalah Pete Turner. Pete Turner ini adalah dijuluki Master of Color Photography. Karya-karya Pete Turner yang mungkin bisa Anda ambil contoh mungkin adalah untuk trash bin atau tempat sampah ya. Itu colornya begitu. Ya, kontras banget ya ini warnanya. Sangat kontras banget. Dia mengeksplor color itu dengan sangat-sangat jeli. Perpaduan kuning dengan biru, dengan merah dan sebagainya. Dan itu bisa kita lihat di mana-mana sepanjang kita paham betul bagaimana mengelola ilmu warna, karena warna kan banyak banget ya rumusnya, ada komplementer, ada triadik, ada tetradik dan sebagainya. Nah kita kelola itu colornya. Contoh lagi foto di sebuah tangga naik dari Pete Turner itu juga ada kuning, orange, birunya juga ada kombinasi dengan biru. Mengingat biru ini kan komplementarnya orange dan kuning ya, enak dilihat. Kemudian contoh ketiga dari Michael Wood sendiri, mungkin Anda bisa search di Google, jadi Michael Wood fotografi mixang itu nanti akan banyak sekali muncul. Di Facebook juga ada page-nya, jadi Mixang Institute, di sana Michael Wood banyak sekali karya-karyanya. Dan apa yang difoto oleh Michael Wood itu adalah hal-hal dasar juga, yaitu bentuk warna, kemudian tekstur, dot in space dan sebagainya. Disitulah intinya bahwa apa yang coba disampaikan oleh Michael Wood ini adalah sesuatu hal yang simple di sekitar kita. Begitu juga Julie Debus. Julie Debus itu adalah salah satu muridnya dari Michael yang memotret mixang, berusaha mengeksplor warna, mengeksplor bentuk, mengeksplor shadow dan sebagainya. Dan itu di sekitar kita. Yang menyamakan di beberapa contoh yang saya sebutkan barusan adalah kecukupan cahaya, karena walau bagaimanapun fotografi ini syarat utamanya adalah exposure-nya yang ideal. Makanya supaya kita tidak terjebak di kondisi underexpose atau overexpose di mixang ini kita setting saja di auto ya, kalau digital. Lantas bagaimana Andre Kertész? Andre Kertész saya kira sudah menguasai teknisnya,
makanya fotonya selalu exposure-nya juga sangat ideal. Kemudian Turner juga memakai Nikon itu saya kira sudah sangat paham betul, sangat sense-nya juga betul terhadap cahaya, dan dia memakai analog. Michael Wood beberapa karyanya juga memakai analog, dan beberapa karya sebagian juga memakai digital. Dan untuk yang penggiat digital saya kira cukup diposisikan auto, yang penting exposure-nya itu bertinggi. Nanti bisa Anda search sendiri di Google, banyak sekali contoh-contoh foto. Begitu Mas Opang. Siap. Wah ini kayaknya seperti saya bilang tadi, kalau kita bahas lanjut nih kayaknya 7 hari 7 malam nggak beres-beres Mas Dodi. Tapi mungkin Mas Dodi, karena Mas Dodi juga kan ini terbatas waktu dan kesibukan yang lain. Bukan berarti juga sejujurnya saya masih banyak sekali pertanyaan Mas Dodi. Ini tadi Mas Dodi jelasin ini muncul dalam pikiran saya, wah ini saya harus selesaikan saja sekalian. Tapi kayaknya nggak bakalan selesai. Mungkin untuk segmen sekarang, Mas Dodi, untuk edisi sekarang ini, saya kira mungkin cukup untuk teman-teman sahabat fotografi mengenal secara mendasar lah ya, istilahnya secara mendasar tentang apa sih sebenarnya mixing fotografi itu. Tadi penjelasan dari Mas Dodi ini sudah cukup lengkap. Kalau saya bilang sih, saya sendiri yang tadinya hanya sebatas istilahnya remang-remang, sekarang udah agak bercahaya sedikit gitu ya, jadi udah agak jelas gitu, glowing sudah agak glowing gitu. Udah agak glowing, jadi berkat pemahaman, walaupun sejujurnya tadi saya sempat agak pusing juga sih dengan maksudnya, karena ini kan suatu hal yang baru, yang memang itu tadi kita tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini yang sudah terpola sebelumnya. Untuk menerima hal baru itu kan kadang-kadang tidak secara serta-merta begitu saja mudah diterima oleh pemikiran kita gitu ya. Tapi setidaknya seperti halnya tujuan kita di edisi kita kali ini, Creative Channel hanya berbagi pengetahuan, informasi tentang hal positif lah ini di dalam perkembangan fotografi, khususnya di tanah air kita ini, Mas Dodi. Nah, satu hal lagi mungkin terakhir nih, pesan dari Mas Dodi lah ya, secara khusus kepada teman-teman penghobi fotografi melalui channel Kreatif ini, mungkin ada yang mau disampaikan, entah itu dari sisi fotografi atau dari sisi bagaimana kita berkarya, apalagi mungkin lebih spesifik kita saat ini sedang menghadapi situasi pandemi COVID yang memang ini udah mau ulang tahun loh Mas, si COVID ini. Iya. Udah mau setahun ini ulang tahunnya. Maksudnya jangan sampailah ulang tahun yang kedua ya si COVID ini. Jadi saya udah kangen ngumpul-ngumpul hunting gitu sama teman-teman gitu ya, jalan bareng gitu ya. Istilahnya ini kapan sih COVID ini berakhir gitu ya Mas Dodi ya. Saya juga udah pengen main ke Surabaya nih ketemu Mas Dodi, nanti mungkin kalau ada pameran di Jogja ya. Ya mudah-mudahan bisa hadir di sana. Jadi Mas Dodi mungkin ada yang mau disampaikan di sesi terakhir ini, silakan. Di kesempatan podcastnya Mas Opang ini Kreatif, saya hanya bisa berpesan bahwa setiap manusia itu dikaruniai oleh 3 sifat sebetulnya: curiosity, kemudian attention and wonder. Jadi penasaran, perhatian, dan ketertarikan. Keingintahuan, penasaran dan kemudian perhatian ini sebetulnya dipunyai oleh siapa saja. Hanya saja bagaimana kita mengelola itu. Yang terpenting adalah kita harus open mind. Kita harus open mind, dan open mind ini betul-betul menjadi satu hal yang wajib kita punyai. Karena kalau kita tidak open, maka sama saja kita menutup diri terhadap segala kemungkinan. Nah, kemungkinan ini saya kira mungkin akan bisa terjadi oleh siapapun, dialami oleh siapapun, di mana saja, kapanpun itu. Dan kepekaan ini dibutuhkan. Bagaimana kita mengelola apa yang kita alami, bagaimana kita mencermati itu, bagaimana kita menghayati itu. Karena mixing ini kan kegiatan yang sifatnya kontemplatif ya. Kontemplatif itu adalah satu kegiatan yang membutuhkan perenungan. Kita betul-betul butuh merenungkan apa yang kita lihat. Karena bisa jadi bahwa apa yang terjadi di sekitar kita ini mungkin adalah message buat kita dari Tuhan.
untuk bersikap lebih baik mungkin, atau berikan pesan tertentu agar kita lebih mawas diri, ya maka kita tidak ada yang tahu. Jadi pesan saya, open mind itu wajib. Kita berusaha membuka diri kita terhadap segala kemungkinan, membuka diri kita terhadap mungkin masuknya ilmu baru, karena namanya ilham, namanya hikmah itu baru bisa masuk ketika kita betul-betul terbuka pikiran, terbuka perasaan, dan tidak ada semacam istilahnya pemilahan dan sebagainya. Saya kira cukup itu saja pesan saya. Jadi apabila listener di apapun Anda berada ingin bisa melakukan mixang dengan nyaman, maka satu syarat penting sebagai starting point adalah open mind dulu. Open mind dulu, open heart dulu, membuka segala kemungkinan yang ada di sekitar dan hayati itu. Saya kira cukup itu, Mas Opang. Siap, terima kasih, luar biasa. Wah, ini saya sangat sangat bersyukur lah di edisi kita kali ini. Saya mendapatkan sesuatu insight yang sangat luar biasa dari Mas Dodi gitu ya, yang dengan begitu telaten nih ngajarin saya khususnya nih. Seperti itu ya, Mas Dodi. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Okratif Channel. Cuman mungkin satu hal ya bagi teman-teman atau sahabat fotografi yang memang tertarik lebih lanjut mendalami tentang mixang fotografi ini, sebagaimana satu lagi Mas Opang. Ya. Satu lagi pesan saya. Boleh, silakan. Jangan pernah terbebani terkendala oleh kamera apapun. Siap. Jadi apapun kamera Anda bisa Anda manfaatkan kok. Siap. Sepanjang sampean yakin dengan alat Anda. Itu saja. Dan kameranya hidup ya, Mas? Iyalah, kan bernapas juga yang penting. Oke, tadi satu hal yang mau saya sampaikan adalah bagi teman-teman sahabat fotografi yang memang tertarik lebih lanjut mendalami mixang fotografi ini, bahwa Mas Dodi ini juga punya satu komunitas mixang fotografi Indonesia yang ada di sosial media Facebook ya, Mas Dodi ya? Betul. Nah, jadi Mixang Indonesia Fotografi. Nah, Mixang Indonesia Fotografi. Jadi teman-teman sahabat fotografi yang memang mau berdiskusi gitu, menanyakan hal lebih lanjut tentang apa yang dibahas kita tadi, sebenarnya boleh juga di kolom komentar ini, atau juga silakan berkunjung ke page-nya Mixang Fotografi Indonesia, ada di Facebook. Nanti linknya saya sertakan juga di video ini. Jadi di situ mungkin Mas Dodi akan mentoring secara langsung ya, gitu ya Mas ya. Bagi teman-teman yang memang mau bertanya secara khusus dari apa yang tadi kita bahas di edisi Mixang Fotografi Okratif Channel. Jadi sekali lagi Mas Dodi, terima kasih waktunya. Sama-sama. Luar biasa. Sejujurnya saya sebenarnya masih kangen ngobrol terus, tapi kopi udah habis 2 gelas saya Mas ini. Sama. Tapi bagaimanapun juga ya Mas Dodi juga ada kesibukan gitu yang memang nanti kita lihat lagi ke depannya Mas. Mungkin juga saya minta izin nanti Mas Dodi untuk membagi hal-hal lain tentunya di bidang fotografi dan banyak hal di bidang dunia kreativitas. Mas Dodi, terima kasih. Salam untuk teman-teman di Surabaya dan Jogja ya. Selamat. Ya, Mas Opang. Salam berkarya terus, semangat berkarya terus. Terima kasih Mas. Selamat malam. Malam. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Dodi S. Mawardi. Cukup panjang ya, tapi setidaknya dengan pembahasan tadi, sahabat fotografi, sahabat kreatif, Osilistar dimanapun Anda berada, bisa lebih sedikit mengenal bahwa apa sih sebenarnya mixang fotografi ini. Nah, Okratif Channel menayangkan ini bukan berarti mau menampilkan perbedaan atau mempertajam perbedaan pendapat pemikiran tentang fotografi, tetapi lebih ke bagaimana kita menambah kekayaan pengetahuan, wawasan tentang dasar-dasar bagaimana kita berkarya fotografi untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih sahabat fotografi, Osilistar dimanapun Anda berada yang sudah stay tune di Okratif Channel. Dan bagi teman-teman mungkin yang belum subscribe, silakan subscribe. Bila
channel ini bermanfaat, dan juga bagi teman-teman yang mau menanyakan, berkomentar, silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Jika video ini juga bermanfaat, silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Dan tadi Mas Dodi juga siap untuk memberikan informasi lebih lanjut, dan silahkan Anda berkunjung juga ke Mixang Fotografi Indonesia di sosial media Facebook yang memang dikomando gitu ya, atau dimentorin oleh Mas Dodi Mawardi. Sekali lagi terima kasih sahabat fotografi yang sudah stay tune di All Creative Channel. Tetap semangat, tetap kreatif, dan sampai jumpa.